Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini ada Munfarida dengan NIM terakhir 04 dan saya sendiri Ibnu Hakam Wiraida dengan NIM terakhir 25. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana akan membahas mengenai PT Toyota. PT Toyota di Indonesia diwakili oleh dua anak perusahaan, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang disingkat dengan TMMIN dan PT Toyota Astra Motor yang disingkat dengan TAM. Sebagai anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation dari Jepang, TMMIN berperan sebagai produsen dan pengekspor produk serta suku cadang Toyota, sedangkan TAM berperan sebagai agen pemegang merek, importir dan distributor produk Toyota. Nah, berhubung di sini ada dua perusahaan serta kami agak kesusahan untuk mencari literatur mengenai Toyota yang global, maka dari itu kami di sini akan membahas mengenai TMMIN-nya saja. Baik, langsung saja ke visinya. Visi yang pertama di sini yaitu menjadi perusahaan manufaktur global untuk mengembangkan operasional manufaktur terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas global yang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar di tiap negara dan mempertahankan serta terus memperluas bisnis perusahaan. Dan untuk visi yang kedua yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam pengembangan teknologi mobil ramah lingkungan di Indonesia. Nah, untuk misinya sendiri yaitu menjadi perusahaan yang dikagumi dengan berkontribusi kepada bangsa Indonesia dan Toyota Global melalui manufaktur produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ekspektasi pemerintah, meningkatkan ekspor serta pengembang sumber daya manusia. Nah, lalu apakah visi perusahaan tersebut berorientasi ke masa depan? Menurut diskusi kelompok kami di sini, kami menganalisis melalui visi yang pertama. Di sini bentuk orientasi masa depannya yaitu perusahaan selalu berusaha mengedepankan kualitas produk dengan terus mengembangkan operasional manufaktur, yang mana dengan begini produk Toyota dapat diterima oleh pasar dan dapat memberikan kemajuan bagi bisnis perusahaan. Sedangkan melalui visi yang kedua di sini yaitu perusahaan mempunyai fokus untuk terus menuju ke masa depan yang lebih baik melalui pengembangan teknologi mobil yang dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan dengan menciptakan teknologi mobil yang ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Munfarida. Oke, baik. Di sini saya Munfarida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini selanjutnya pada slide ke-6, yakni apakah pernyataan misi telah tepat untuk digunakan mencapai visi yang ditetapkan. Nah, pada pernyataan ini bahwa misi pada perusahaan TMMIN ini telah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Khususnya dalam hal ini adalah membangun Indonesia yang ramah lingkungan dan meningkatkan ekonomi SDM Indonesia, serta menjadikan TMMIN sebagai perusahaan yang dikagumi melalui manufaktur produknya, yang mana hal tersebut selaras dengan visi perusahaan yang mengharapkan perusahaan dapat menjadi manufaktur global untuk mengembangkan operasional manufaktur terbaik untuk menghasilkan produk berkualitas global dan menjadi perusahaan terdepan dalam pengembangan teknologi mobil ramah lingkungan di Indonesia. Nah, dari pernyataan ini bahwasanya misi yang telah digunakan ini sesuai dan sesuai untuk mencapai visi yang ditetapkan pada perusahaan TMMIN ini. Nah, pada hal ini karena memang ketika visi ini telah jadi, berarti misinya memang sesuai gitu. Jadi misi yang digunakan ini, beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh perusahaan TMMIN ini. Oke, nah selanjutnya pada slide ke-7, yakni tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, untuk tujuan jangka panjang perusahaan ini yakni adalah untuk merealisasikan berbagai inovasi produksi ramah lingkungan dan mendukung peningkatan pengembangan kompetensi SDM Indonesia melalui program-program yang sudah berjalan maupun program baru. Nah, untuk tujuan jangka panjang ini dari perusahaan TMMIN ini sangat bagus sekali ya menurut kami, karena mereka ini TMMIN ini dia ingin merasakan sebuah produk yang dia juga ramah lingkungan, peduli dengan lingkungan, dia juga
memikirkan kompetensi SDM atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika perusahaan ini melakukan program-program itu juga mereka tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi juga mereka memikirkan lingkungan maupun memang dampak-dampak yang positif bagi pihak lain begitu. Nah, oke, untuk selanjutnya ya, ini slide yang ke-8. Apakah perusahaan telah berjalan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan? Nah, menurut kami dari analisis dari sumber yang kita dapatkan bahwasanya perusahaan TMM Union ini, perusahaan ini telah mencapai dan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari 3 kontribusi, dapat kontribusi dari TMM ini sudah berjalan. Jadi yang pertama tentang kontribusi bagi perbaikan lingkungan, yang kedua ada kontribusi industri berkelanjutan, dan yang ketiga kontribusi sosial. Nah, untuk yang pertama itu ada kontribusi bagi perbaikan lingkungannya, seperti yang telah dilakukan oleh perusahaan ini, seperti pengelolaan energi dan reduksi gas rumah kaca, pengurangan limbah dan penghematan konsumsi air, konservasi keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan prinsip kehati-hatian. Nah, dari beberapa macam contoh yang telah dilakukan, kontribusi dari perusahaan ini pada lingkungan ini memang sangat penting sekali, apalagi namanya limbah. Kadang ketika banyak pabrik yang telah kayak mengkesamping karena mereka tidak memikirkan bahwasanya nanti ada banyak pihak yang terkena dampaknya akibat limbah, walaupun limbah itu mungkin sedikit gitu, tapi kan biasanya sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, itu kalau keuntungan mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sampah atau lainnya ketika itu sedikit-sedikit menjadi bukit kan sama saja. Jadi perusahaan ini memang sudah mereka sudah berkontribusi dan sudah menjalankan gitu beberapa pengelolaan energi dan pengelolaan limbah yang ada di pabrik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ini kontribusi berkelanjutan. Nah, ini perusahaan ini membangun ekosistem manufaktur dengan menekankan pada pemenuhan komitmen untuk menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini tuh perusahaan ini mereka juga tidak hanya tentang lingkungan, mereka juga fokus pada karyawannya. Di situ mereka memberikan kayak kepercayaan kepada karyawannya, agar kalau karyawan itu memberikan komitmennya kepada perusahaan itu. Nah, secara tidak langsung ini juga akan berdampak pada karyawan mereka terhadap jenjang karir mereka begitu. Jadi bisa diberikan tempat belajar, training, dan apapun itu, mereka kayak diberikan kebebasan untuk berinovasi ataupun tetapi tetap sesuai pada kode di dalam perusahaan itu. Nah, untuk selanjutnya yakni tentang kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial ini seperti program Toyota Berbagi. Nah, program Toyota Berbagi ini bersama membangun Indonesia. Nah, pada kontribusi sosial ini mereka berfokus pada 3 pokok perhatian, yaitu produk dan teknologi, pengembangan industri, dan kontribusi masyarakat. Nah, dari kontribusi sosial ini ada beberapa produk ya. Memang tidak semua mereka sosialnya bagus, tapi juga ada harus difokuskan ketika agar tetap fokus dan sesuai gitu, targetnya terpenuhi gitu. Jadi mereka hanya fokus 3 pokok itu. Yang pertama ada produk teknologi, emang itu adalah pusatnya ya, bahwasanya perusahaan ini memang mereka memproduksi sebuah produk dan teknologi. Ketika perkembangan zaman juga teknologi juga akan berkembang begitu. Nah, untuk selanjutnya pengembangan industri, pada industri ini juga mereka mengikuti gitu. Selanjutnya kontribusi masyarakat. Nah, pada ini kan tadi juga bisa dilihat di kontribusi bagi misalnya di perbaikan lingkungan, terus juga mereka mungkin ada misal kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ada peduli lingkungan lainnya. Nah, mungkin itu saja dari kami untuk presentasinya dari mata kuliah manajemen strategik ini, dan kami kebetulan pada perusahaan Toyota. Nah, mungkin jika ada beberapa yang perlu kita diskusikan, silakan disampaikan saja. Mungkin dari kami kelompok 1, saya
Munfarida dan rekan saya Ibnu Hakam Wirayuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.